Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat jumpa di dalam Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan di saat ini dalam ibadah keluarga dalam bentuk streaming. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua persiapkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita akan masuk dalam ibadah keluarga di saat ini. Saya menjemput Bapak Ibu Jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di saat ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Ibadah kita di saat ini, ibadah persekutuan keluarga Jemaat GKI Martin Luther Sentani dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12 di saat ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian yang beribadah kepadanya. Amin. Sekali lagi kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 60 pada ayatnya yang pertama. Suara sorak terdengar. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan terus memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Di saat ini saya mengajak kita semua sama-sama buka dari Mazmur 125. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, dengan judul Aman dalam Lindungan Tuhan. Nyanyian siar. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diunikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpan
ke jalan yang berbelit-belit. Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mari kita mengaminkan mazmur puji-pujian kita tadi dengan menyanyi sekali lagi dari nyanyian rohani nomor 66 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dan pada ayatnya yang kedua, atas nama jemaat kami mempersilakan pelayan firman untuk mengambil tempat. Hai puji kuasa namanya. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari Markus 16 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami dalam surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Di saat ini kami persekutuan jemaat-Mu setiap kelompok, mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 12. Kami datang bersekutu di rumah-rumah kami, dan kami mohon tuntunan bimbingan-Mu. Kami belajar firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan ini. Tuhan Yesus tolong, supaya sabda kebenaran Tuhan ini memperbaharui seluruh hidup kami untuk hidup bersama dengan Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dan kami siap untuk melaksanakan sabda kebenaran Tuhan. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini dengan perikop kebangkitan Yesus, Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu.
Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Demikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita, setiap keluarga, mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 12, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang beribadah di malam hari ini. Persekutuan yang terkasih, hari ini Jumat 17 April 2020 juga merupakan hari ke-6 perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Patut sebagai orang mengimani Yesus, kita bersyukur dan memuji Tuhan, karena walaupun dalam kondisi bahwa pandemi COVID-19, kita berkomitmen seluruh jemaat, setiap rumah tangga tetap beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Tema dari perenungan kita, Yesus sudah bangkit, Ia hidup dan berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, keluarga, rumah tangga, Jemaat GKI Martin Luther Sentani, kebangkitan Kristus membuktikan kepada dunia bahwa kematian Yesus bukanlah akhir dari segala-galanya. Yesus yang mati, tapi Dia bangkit dari kubur. Yesus hidup mengalahkan dosa dan maut. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Pemenang. Kuasa dosa dan maut dipatahkan. Kuasa dosa dan maut dilumpuhkan. Dan kebangkitan Yesus juga menjadi dasar tegaknya iman Kristiani para murid, juga iman Kristiani Bapak, Ibu, keluarga, saudara-saudari, anggota jemaat GKI Martin Luther. Kebangkitan Yesus juga membuktikan bahwa Yesus mengalahkan kuasa iblis. Dia mengalahkan kecongkakan dunia, mengalahkan kekerasan dunia, mengalahkan kejahatan dunia, mengalahkan kesewenang-wenangan dari dunia. Dan kebangkitan Kristus juga membuktikan bahwa Yesus hidup karena kesetiaan, karena kerendahan hati, dan karena kasihnya kepada seluruh umat manusia, termasuk Bapak Ibu dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus hidup. Untuk itu kita pun patut bangkit dari kematian kita, dari kehidupan yang lama, untuk bangkit menatap kehidupan yang baru. Kita bukanlah sekedar membanggakan bahwa Yesus hanya bangkit saja, tapi kita harus memaknai kehidupan ini, menghayati kebangkitan dari Yesus lewat seluruh kehidupan kita semua, di dalam seluruh aktivitas kita, di dalam seluruh hidup dan kehidupan, baik bapak-bapak sebagai kepala keluarga, ibu-ibu sebagai pendamping bapak-bapak, anak-anak, bahkan hidup kita keluar dengan lingkungan sekitar kita. Kita maknai hidup kita
bahwa kita berada dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Kita semua telah dibangkitkan. Dan sebagaimana di dalam pembacaan kita tadi, para murid dia menjadi takut, mereka bersembunyi. Bahkan di awal-awal di depan pembacaan kita, Petrus menyangka hubungan dan relasinya dengan Yesus sebagai seorang murid yang sangat dekat. Tetapi Yesus yang bangkit mengalahkan segalanya. Yesus tidak pernah memperhitungkan kesalahan. Walaupun sebagaimana Petrus menyangkal dirinya 3 kali. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang mengubah kehidupan Petrus, mengubah murid-muridnya untuk dapat mewartakan Yesus Kristus di segala penjuru dunia. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kekuatan bagi murid-muridnya dan juga bagi kita semua untuk berani mengabarkan bahwa Yesus Kristus hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan murid-muridnya, sia-sialah kepercayaan Bapak Ibu dan saya. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan oleh Allah, Yesus hanya dikenal sebagai seorang tokoh karismatik, sebagaimana dengan kepercayaan yang lain. Yesus adalah pembeda bagi kita. Yesus hidup, memberikan kehidupan bagi kita. Yesus bangkit membangkitkan kita dari kehidupan lama untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Dalam bacaan kita, para perempuan yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome memiliki kerinduan, hasrat untuk meminyaki jasad Yesus. Mereka berkeinginan pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki jasadnya. Namun dalam hati kecil mereka ada juga kekhawatiran bahwa bagaimana dengan kubur Yesus yang ditutup dengan batu yang besar, sementara kemampuan ketiga wanita ini tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Namun dengan tekad yang mereka miliki untuk menghormati Yesus, mereka pergi ke kubur Yesus. Ketika mereka bertiga tiba di kubur Yesus, mereka memperoleh fakta bahwa pintu kubur Yesus yang ditutup oleh batu yang besar terbuka, dan di dalam kubur Yesus ada seseorang yang berpakaian putih berkilauan, dan juga di sampingnya tidak ada jasad Yesus, tidak ada pada tempatnya. Fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanyaan dalam hati ketiga wanita tersebut. Mereka merasa galau. Namun seketika itu pula orang yang berpakaian putih berkata kepada ketiga perempuan ini, "Jangan takut, Yesus sudah bangkit. Ia tidak di sini. Pergilah, katakan kepada murid-murid, kepada Petrus, bahwa ia mendahului ke Galilea. Di sana kamu akan menemukan dia." Dan perkataan ini seperti yang sudah Yesus katakan kepada mereka sebelum Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu persekutuan yang Yesus kasihi, penegasan ini menjadi tanda bahwa inti dan kegenapan kehendak Allah terjadi bagi kehidupan orang percaya. Perkataan ini juga mengungkapkan bahwa Yesus hidup. Ia berkuasa
atas dosa dan maut. Ia membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Dan dengan demikian, orang-orang yang percaya kepadanya juga dibangkitkan untuk hidup dalam kasih dan anugerah-Nya. Ketiga, perkataan dari sang malaikat atau seseorang yang ada di dalam kubur Yesus itu dengan responsif. Ketiga perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome merespon, kemudian meninggalkan kubur dengan perasaan takjub untuk menyampaikan berita yang telah mereka dengar dan lihat kenyataan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Banyak orang pada waktu itu juga merasa galau. Mereka masih belum percaya bahwa Yesus bangkit. Dan hingga saat ini pula masih banyak yang mempertentangkan kebangkitan Kristus. Padahal banyak bukti telah ada bahwa Yesus bangkit. Padahal sebelum Yesus mati pun, Ia menyatakan bahwa Ia akan bangkit dari kematian. Yesus sudah bangkit. Yesus senantiasa selalu ada dan hadir dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada kebangkitan-Nya. Yesus selalu hadir di dalam setiap pergumulan-pergumulan orang yang mengimaninya. Yesus yang setiap saat ada di dalam beban-beban kehidupan setiap orang, setiap kita anggota jemaat. Yesus yang bangkit tidak menyembunyikan dirinya. Yesus yang bangkit tidak membuat jarak terhadap murid-muridnya. Tapi justru Yesus yang bangkit, kebangkitannya itu memutuskan jarak, memutuskan gap-gap di antara orang satu dengan yang lain, di antara orang-orang yang percaya. Yesus juga tidak membiarkan kita sendiri. Dia bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Dan Dia akan bertindak sebagaimana kebangkitan Yesus. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit, yang membangkitkan kita untuk kita hidup. Dan Dia akan bertindak untuk menolong kita dalam segala pergumulan kita. Sebagaimana murid-murid Tuhan, ketika mereka mendengar warta kebangkitan, mereka juga menyaksikan. Dan sebagaimana Petrus, dia menyaksikan kebangkitan Kristus walaupun pada masa-masa sebelumnya dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun Yesus dengan penuh kasih dan sayang mengampuninya. Dia mengampuni kesalahan Petrus. Sebagaimanapun kita, Yesus pun mengampuni kita. Kebangkitan kita menandakan pengampunan Kristus bagi kita. Kebangkitan Yesus memperlihatkan bahwa sukacita Kristus dan kemenangan Kristus mengalahkan duka cita yang berkepanjangan, mengalahkan beban-beban penderitaan, mengalahkan keduniawian yang penuh dengan banyak sekali tantangan-tantangan. Dan Petrus diampuni. Dia memberikan hidupnya untuk
mewartakan Kristus sampai kepada di wilayah Asia kecil. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu, persekutuan keluarga, persekutuan kelompok 1 hingga kelompok 12 jemaat GKI Sultan. Tuhan Yesus mengampuni Bapak Ibu dan saya. Kebangkitan membuktikan pengampunan bagi kita. Apabila Bapak Ibu, Bapak-bapak yang pada saat ini belum mengampuni istrinya, atau sering melakukan hal-hal yang bertentangan, mari datang kepadanya, mohon pengampunan. Apabila ibu-ibu yang hidup tidak baik-baikan dengan suami, saat ini kebangkitan Kristus, kita marilah berbaik dengan suami. Apabila anak-anak di saat ini yang sering melawan orang tua, marilah datang kepada Yesus mohon pengampunan, supaya kebangkitan Kristus kita raih untuk hidup di masa depan. Kita menyadari bahwa wabah pandemi COVID-19 mengganggu kehidupan kita. Tapi kebangkitan Yesus Kristus memperteguh dan memperkuat Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Kita tidak perlu takut lagi, karena Yesus Kristus bangkit bagi kita. Dia akan melindungi Bapak Ibu dan saya. Dia akan menjaga, menyertai seluruh jemaat GKI Martyrologi, menyertai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Oleh karena itu, makna kebangkitan Kristus bagi kita semua, bahwa kita memiliki pengharapan. Kita juga harus tumbuh dalam iman. Kita juga harus menyebarkan kasih bagi setiap kita, baik di dalam internal keluarga, bapak dan ibu, anak-anak, juga kepada tetangga-tetangga, bahkan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Makna yang berikutnya bagi kita, harus kita menjadi saksi Kristus lewat kebangkitan Kristus. Jangan gentar dan takut, karena Yesus menyertai kita. Dia telah membangkitkan kita untuk menyampaikan firman-Nya di seluruh penjuru bumi. Tuhan memberkati kita semua hari ini selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu kita puji Tuhan dalam nyanyian rohani 147 ayat 1 dan yang kedua. Kuasa-Mu Dia penasihat. Oh
persembahan sekaligus kita berdoa. Terima kasih dan syukur ya Tuhan Allah, ya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang memberikan kami hidup dan membangkitkan kami untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu untuk segala ibadah yang terjadi, untuk segala pemberitaan sabda kebenaran, untuk segala makna renungan firman ini. Engkau yang menyempurnakan firman ini bagi setiap kami. Ubahlah setiap kami seturut dengan kebenaran Tuhan. Ubahlah hidup kami untuk senantiasa berpengharapan, mengimani Engkau dan hidup dalam kasih, bahkan menyaksikan kasih-Mu bagi setiap orang. Tuhan, tolonglah kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di kelompok 1 hingga kelompok 12 yang beribadah di malam hari ini. Kami juga berdoa atas seluruh persembahan-persembahan yang telah diberikan. Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah persembahan ini untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami juga menyadari bahwa dunia penuh dengan rawa dan air, dengan segala wabah pandemi. Tapi kami yakin dan percaya kebangkitan Yesus Kristus memberikan kekuatan, memberikan kami kemampuan dan menghidupkan kami untuk kami hidup di masa depan bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh pelayanan-pelayanan yang terjadi walaupun di rumah-rumah. Tuhan tolong memberkati. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada. Berkati hamba-hamba Tuhan di jemaat PKI Martin Luther Sentana, Ibu Pendeta Ngelinci, Bapak Pendeta Jombang, Penatua Samas, berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Allah. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Kita akan menutupi daripada ini. Jemaat, saya persilakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan di dalam himn Jemaat 340 ayat 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus. Kita akan pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Untuk itu, firman Tuhan bagi kita bahwa Yesus membangkitkan kita, membangkitkan pengharapan bagi bapak-bapak, membangkitkan pengharapan ibu-ibu, membangkitkan pengharapan anak-anak, membangkitkan iman dan kasih, serta membangkitkan kita semua untuk menyaksikan kebangkitan Kristus bagi dunia. Untuk itu,
kita terima berita daripada. Kiranya damai dan sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu jemaat mulai hari ini dan selama-lamanya. Amin.